Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian terbaik kami tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang belum mampu kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafiz Archers Games. Sejatinya Hafiz Archers Game ini terlahir dari korelasi tiga hal, yaitu yang pertama archery atau memanah, ya, merupakan sebuah permainan yang disunnahkan, dianjurkan sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengamalkannya, di mana banyak sekali manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari permainan ini atau dari olahraga ini. Kemudian yang kedua, menghafal Al-Quran atau tahfizul Quran merupakan sebuah aktivitas yang juga disyariatkan dalam agama Islam dan juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW, di mana banyak pula manfaat yang bisa kita dapatkan dari menghafal Al-Quran, tentunya sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak juga. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga yaitu bahwasanya menghafal Al-Quran sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran 4 kali dalam sebuah surat yang sama, yaitu Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya. Namun walaupun begitu, masih banyak yang merasa dalam tanda kutip kesulitan dalam menghafal Al-Quran, yang tentu saja banyak sekali tantangannya. Nah, di sini dengan memadukan tahfidz Al-Quran dengan panahan, tahfidz Al-Quran yang dipadukan dengan panahan, ditambah dengan komponen-komponen lain seperti game board atau papan permainan, nanti ada kartu rezeki, ada kartu zikir dan sebagainya, diharapkan mampu membantu para penghafal Al-Quran dalam menghafal Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran lebih menyenangkan, lebih fokus, dan penuh makna. Setiap pemain akan dilatih bagaimana memanah yang baik dan benar, juga yang safe untuk mencapai tujuan yang diharapkan, fokus dan konsentrasi dalam mengingat ayat-ayat Al-Quran, berzikir, lebih banyak berzikir daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat, ya, apalagi yang mendatangkan dosa dalam permainan ini, serta bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai positif yang didapatkan ketika permainan maupun setelah permainan berlangsung, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cara bermain Hafiz Archers Games. Pertama, komponen yang dibutuhkan: game board atau papan permainan. Papan permainan terdiri dari 100 petak yang bertuliskan nama-nama surat dan nomor-nomor ayat di dalam Al-Quran. Petak tanda-tanya, petak kartu rezeki, petak kartu zikir, dan petak juara sesi 1, 2, dan 3. Tingkat atau level permainan dimulai dari level 1 hingga level akhir, yaitu level 31. Kemudian 4 pion pemain. Setiap pemain berhak atas 1 pion untuk digunakan dari awal hingga akhir permainan. Berikutnya, 1 set kartu rezeki. Kartu ini berisi bonus untuk melangkah, disertai dengan instruksi-instruksi atau tantangan-tantangan yang positif untuk membantu meningkatkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik peserta. Terdiri dari 10 kartu. 1 set kartu zikir. Kartu ini berisi lafaz-lafaz zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, wajib dibaca secara jelas,
dengan syarat tidak mengganggu pemain lain, ataupun bisa dibaca di dalam hati dengan jumlah hitungan tidak terbatas hingga gilirannya bermain selanjutnya tiba. Terdiri dari 7 kartu. Kemudian 1 archery set. Peralatan memanah atau archery set terdiri dari busur, target face HAG atau Hafiz Archer's Game, arrow atau anak panah, berikutnya 2 buah mahkota untuk dipakai oleh pemenang di permainan ini. Tujuan permainan ini adalah agar para pemain mencapai garis finish dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran atau manfaat yang diharapkan dengan menggunakan media permainan ini adalah agar mengulang hafalan Al-Quran menjadi lebih mudah, bermakna, dan menyenangkan, kecerdasan dan konsentrasi para pemain meningkat, kedisiplinan, kejujuran, serta kesabaran para pemain semakin terlatih, serta kepercayaan diri meningkat. Cara bermain: seluruh pemain berwudu serta saling mengingatkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Jika para pemain belum mengetahui teknik memanah, wajib diajarkan terlebih dahulu teknik memanah yang baik serta disampaikan safety procedure dalam memanah. Disepakati bersama apakah permainan akan berlangsung hingga garis finish atau full atau 1-3 sesi saja. Silakan ditentukan siapa musyrif atau guru yang akan menjadi tempat menyetor hafalan surat. Diusahakan yang sudah fasih membaca Al-Quran. Untuk yang pertama bermain, bisa dengan memanah. Siapa yang skornya tertinggi, ia bisa melangkah lebih dulu. Atau bisa juga dengan home pimpah atau cara lainnya. Sebelum permainan dimulai, seluruh pion diletakkan di garis start. Pemain yang skor memanahnya 6+ atau tepat di tengah papan target, berhak mendapatkan kesempatan memanah 1 kali lagi setelah melangkah. Tetapi, kesempatan itu tidak menjadi berlaku atau menjadi tidak berlaku ketika pemain tidak bisa membaca surat yang tertera di petaknya. Setiap anak panah yang mengenai sasaran harus ditandai dengan ballpoint atau spidol. Jika sampai di petak yang berisi nama surat, pemain harus membacakan surat yang tertera di petak tersebut kepada musyrif atau guru tahfidz atau orang tua atau kakak, atau siapapun yang telah ditunjuk berada di area setoran. Jika belum hafal, maka ia akan tetap berada di petak tersebut dan diperkenankan untuk menghafal kembali di area karantina dengan menggunakan mushaf Al-Quran hingga benar-benar hafal dan menyetorkannya kembali. Pemain harus mengambil 1 kartu zikir jika ia sampai di petak kartu zikir. Pemain harus mengambil 1 kartu rezeki jika sampai di petak kartu rezeki. Pemain harus turun jika bertemu dengan arrow turun atau anak panah turun, dan naik jika bertemu dengan anak panah naik. Jika pemain sampai di petak tanda tanya, ia harus berusaha mengingat-ingat surat apa yang akan ia lalui berikutnya. Juara pakaikan mahkota. Warna pink untuk pemain perempuan, warna emas untuk pemain laki-laki. Ucapkanlah hamdalah saat permainan berakhir. Setelahnya, musyrif atau guru bisa memberikan penjelasan terkait insight atau hikmah dari permainan Hafiz Archer's Games ini. Info permainan. Durasi permainan minimal 30 menit. 2-4 orang pemain untuk usia 8 tahun ke atas. Tips dalam menghafal Al-Quran. Berikut ini beberapa tips yang kami terima dari guru kami, Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA Hafizahullah, dan ingin kami bagi untuk Anda sekalian. Pertama, waktu murojaah. Luangkanlah waktu untuk bermurojaah, sekalipun hanya 5 menit, khususnya setiap selesai salat fardu. Waktu terbaik untuk mengulang ialah setelah tahajud, setelah subuh, setelah asar, dan sebelum tidur. Kedua, adab dalam menghafal dan bermurojaah.
Perhatikanlah 5 hal berikut sebelum Anda bermurojaah. Ini insya Allah akan memudahkan proses mengingat, melekatkan hafalan di dalam jiwa. Pertama, berwudu. Biasakan menghafal maupun bermurojaah dalam keadaan berwudu. Akan lebih baik bila penghafal tetap menjaga wudu sekalipun di luar proses murojaah. Kedua, mengikhlaskan niat. Lakukanlah seluruh proses murojaah untuk meraih ridha Allah semata. Jauhilah segala hal yang dapat merusak niat, walau sekedar meraih gelar Al-Hafiz misalnya. Rasakanlah bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap proses hafalan Anda. Ketiga, menghadap kiblat. Carilah tempat terbaik untuk bermurojaah yang bersih dan suci, lalu mulailah dengan menghadap arah kiblat. Keempat, berdoa sebelum dan setelah murojaah. Berdoalah sebelum bermurojaah agar Allah berkenan memudahkan proses hafalan. Lalu mohonlah setelah bermurojaah agar Allah berkenan menguatkan hafalan serta menanamkannya di dalam jiwa. Kelima, menanamkan keyakinan. Yakinlah sepenuhnya bahwa proses menghafal dan mengulang Al-Quran amatlah mudah. Cara menjaga hafalan. Cara terbaik untuk menjaga hafalan agar tertanam kuat di dalam jiwa ialah sebagai berikut. 1. Konsisten mengulang dalam setiap waktu luang, khususnya dalam kesempatan salat sunnah. 2. Meningkatkan amal saleh, khususnya mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan. 3. Menjauhi segala jenis maksiat. Nah, manfaat permainan ini hanya akan terbukti bila Anda mulai berikhtiar mengamalkannya, mulai dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta penuh semangat dan konsisten. Kiranya itu menjadi kunci terbaik menjadi pemanah sekaligus penghafal Al-Qur'an yang top, yang baik ya. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.